Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat goes. Jadi ini ada sepeda yang kemarin kita saksikan di konsep Dream Build NMTV tanpa ada penjelasan apapun. Mungkin kalian penasaran, jadi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak by check langsung kepada sang owner daripada sepeda ini. Ada Om Ruli dari Elite Melia yang itu hari pernah datang juga ke sini dengan Santa Cruz Bronsonnya. Om Ruli, terima kasih. Halo Maji, Sudah selamat hadir malam. lagi. Selamat malam. Sudah hadir lagi dengan sebuah konsep yang sangat luar biasa. Jadi ini bukan cerita tentang mahal atau mewah, tapi pribadi dari gua, teman-teman sobat guys, ini sepeda cantik banget. Jadi saking cantiknya gue berpikir alangkah sayangnya nih kalau dinikmatin di trek yang penuh dengan lumpur, donat, dan mountain bike cenderung dengan dunia yang kotor. Nah ini kan white, putih bersih clean. Jadi paduan warna antara kuning soft dengan putih dari tire-nya ini Onza ya. Di sini aduh. Pas kemarin ngeliat dari susunan kita bikin foto untuk thumbnail dan postingan di Instagram itu, gue belum tertarik, malah cenderung melihat ini terlalu rame. Ini persepsi pribadi dulu sebelum kita mulai ini bug check. Tapi pas begitu Dream Build selesai dan kita sama-sama bisa lihat dan saksikan utuhnya ini sepeda, bagi gue pribadi ini sangat cantik banget. Saking cantiknya, gue nggak tega nih kayaknya pakai di trek teman-teman. Tapi oke, sekarang kita akan mulai. Om, saya mau tanya nih, dasar apa Om Ruli ini membangun sebuah impian untuk mengkonsep sepeda Mega Tower dengan konsep seperti ini, Om? Jadi sebenarnya sepeda ini mau saya figur aja. Wow, jadi karena nanti akan dipasang. Taruh. Oke. Mau saya figur aja setiap kali ini. Jadi nggak dipakai ya? Jadi nggak dipakai. Oke. Jadi seperti yang dulu kita pernah by check ya sepeda saya sebelumnya, saya kan mempunyai Bronson ya. Bronson itu termasuk sepeda karakter dengan karakter liar dan cukup nyaman kalau kita benar-benar mempunyai kemampuan skill untuk ridingnya. Nah, cuman seiring dengan bertambahnya usia kan, saya mulai berpikir untuk membangun sebuah sepeda yang konsepnya nyaman. Sepakat. Sebuah sepedanya nyaman, tapi tidak mengurangi fungsi dan juga sisi elegan dari sebuah sepeda itu. Nah, makanya ketika saya dapat frame Mega Tower ya, Mega Tower CC 2021 yang warnanya kuning lemon dengan tulisannya Santa Cruz-nya putih, saya mulai berpikir untuk memadukan warna. Jadi saya main konsep. Waktu itu juga yang kebetulan yang Mega Tower yang 2021 ya, dia menggunakan Fox DHX2 yang warna orange. Saya mulai memadukan, berpikir untuk memadukan 4 warna. Warna putih, kuning, hitam, dan orange. Wow. Makanya jadilah kira-kira sepedanya seperti ini konsepnya. Jadi sekilas yang kita dengar dari Om Ruli, sang owner daripada sepeda Mega Tower ini sesuatu yang terlihat simpel dan sederhana. Tapi bagaimana bisa memadukan sebuah sepeda dengan 4 warna tapi terlihat cantik dan elegan? Kalau kata Om Ruli, kata gua cantik. Saking cantiknya ini. Jadi gini, Om Ruli, saya mau tanya nih, ini dapat frame Santa Cruz Mega Tower CC ini secara import sendiri atau beli dari distributor yang ada di Indonesia? Saya dapat frame-nya ini dari salah satu distributor ya di kota Surabaya yang resmi juga. Dan sebenarnya saya juga pengen frame ini dari bulan akhir Agustus. Jadi berapa lama prosesnya? Sampai detik ini sekitar 3 bulanan kali ya. 3 bulanan. Kebetulan akhir Agustus sudah ada desas-desus bahwa ada frame Mega Tower 2021. Saya mulai mencari dan memesan. Kebetulan karena juga demand-nya banyak, makanya saya akhirnya dapat sekitar akhir November. Size apa ini, Om? Ini size M. Size M. Tinggi, Om? Saya 173. 173, ya, masih cukup M. Nah, untuk part-partnya sendiri, Om, ini kan nggak umum nih kalau mohon maaf saya sharing, cari-cari gitu di internet atau mungkin di lapak-lapak sepeda yang resmi pun ini nggak umum nih. Saya pengen tahu nih partnya ini apakah Om beli secara import sendiri ataukah memang sudah ada yang jual di Indonesia, Om? Informasinya gimana, Om?
Ada beberapa yang memang saya impor sendiri langsung dari luar negeri karena memang ketidakadaan stoknya di Indonesia dan juga memang hampir tidak ada kan orang memakai apalagi yang ban yang seperti ini yang akan kita bahas juga nanti ya secara detail ya. Betul. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kita akan mulai satu persatu teman-teman sobat goes. Jadi membahas tentang sebuah konsep, kita akan pretelin satu persatu partnya. Jadi mungkin kita udah sering bahas tentang part, tapi ini partnya beda dari komponen-komponen yang nempel di sepeda ini. Om, kita mau mulai dari kokpitnya dulu Om. Saya pindah ke situ. Ini kokpitnya ini handlebar pakai apa ini Om? Ini handlebarnya pakai Buktek yang RW ya, yang Carbon Enduro. Oh ini karbon? Ya, tulisannya Carbon Enduro. Yang panjangnya 760. Oke, pakai panjang 760. Iya. Terus untuk stemnya sendiri Om, ini apa Om? Untuk stemnya race face yang turbine air. Saya sengaja pilih yang warna orange. Itu custom atau memang dijual umum? Ini jual umum. Jadi ada beberapa warna ya yang untuk seri turbine air ini. Oke, dengan klem 35. Oke, untuk headsetnya sendiri Om? Headsetnya Chris King. Dan Chris King juga ini nggak warna di custom, memang warna aslinya. Memang ada, tapi inden. Kira-kira seperti itu. Oke. Mau yang beda, ya kita harus sabar. Oke. Konsekuensinya sabar bro. Ya. Terus untuk brake setnya pakai Magura MT7 Pro. Wow. MT7 Pro. Terus untuk hand gripnya sendiri Om? Hand gripnya Ergon. Yang konsepnya di sini rainbow ya. Oke. Jadi warnanya bling-bling gitu. Iya, jadi bling-bling. Seneng sih Om, saya suka. Om, ini forknya sendiri udah pakai 38 nih? Ya, ini Fox 38, travel 160. Travelnya 160? Iya. Travel 160? Apa alasan lu pakai travel 160 dengan Mega Tower yang secara ini kan sepeda enduro nih teman-teman. Mungkin cenderung untuk travel panjangnya lebih banyak dipakai sama orang tuh 170. Ya, jadi secara geometri dasarnya si Mega Tower ini memang didesain untuk travelnya 160. Tetapi dia masih kompatibel sampai 170. Wow. Tapi saya lebih prefer 160 supaya waktu pedaling tidak terlalu berat. Tips teman-teman, ya. Karena travel semakin tinggi, pedaling semakin berat. Konsekuensinya pada saat kita main enduro itu kan butuh juga untuk pedaling. Nggak melulu hanya turunan. Nah terus untuk wheelsetnya sendiri Om? Wheelsetnya ini race face yang Arc 35 offset. Ini sengaja saya bikin warna kuning juga supaya lebih cantik. Jadi ini dekal? Ini dekal. Asalnya polos? Asalnya ini warna silver. Oh sudah ada tapi dikletek, dipasang lagi. Jadi custom sendiri nih ya? Custom sendiri. Oke, terus untuk hub free hubnya pakai apa nih Om? Hub free hub Industry 9 yang Hydra. Warnanya matching banget guys. Juga. Wow. Nah terus untuk rotornya sendiri pakai apa Om? Rotornya Hawk 8 inch 203 mm. Wah, DH banget bro. Ya, karena ini memang ban 29 ya, jadi lebih bagus pakai rotor yang agak besar. Setuju Om. Terus ini sekarang kita bicara di tire-nya nih Om. Nah ini sebetulnya ini tire model apa ini Om? Kok warnanya ini wow banget. Ini saya kira ya, tire-nya juga di negara kita sendiri, di Indonesia juga hampir tidak pernah ya orang memakai. Saya pribadi, teman-teman sobat gue, jadi kayaknya baru ini deh ya. Baru ini ngelihat dan alhamdulillah bisa hadir di NMTV. Jadi kita akan kupas nih. Ini sebetulnya ban apa namanya Om? Jadi ini Onza. Onza ini sebuah pabrik tire dari Swiss. Dan ini jenis Onza Porcupine. Jenis Onza Porcupine ini hanya satu seri saja, yaitu lebarnya 2,4. Dan ini secara struktur, secara desain bisa digunakan untuk ban depan dan juga ban belakang. Jadi saya menggunakan Onza Porcupine ini untuk depan belakang. Sama. Jadi secara default ini bannya hitam sama kayak ban biasa dan ini skin wall. Cuman yang putih ini adalah white edition, termasuk edisi terbatas. Oh gitu. Jadi nggak banyak? Tidak banyak beredar, tapi bisa diorder kalau mau. Guys, mau? Gitu. Jadi dia cuma produksi warna putih aja atau memang ada hitamnya juga Om? Warna hitam ada, warna putih ada. Warna hitam tidak limited edition, yang white ini limited edition.
Oh, nanti kalau sudah pakai ban jenis ini, terus performanya seperti apa dan bagaimana, boleh sharing ya Om ya? Ya boleh, tapi secara teori ya, ini knobnya ini cukup besar. Kalau kita lihat di sini, knobnya cukup besar, dan juga yang di tengahnya juga knobnya cukup besar. Dan ini untuk track yang basah masih aman? Masih aman. Harusnya? Harusnya masih aman. Untuk kering pun masih laju? Untuk kering pun masih bisa fast rolling. Dan tubeless ya Om ya? Dan tubeless. Karena gue lihat nih pentilnya ada nih, pentilnya aja. Pentilnya pakai P3. Iya, wow. Oke, jadi kita mundur ke rear shocknya nih Om. Oke. Rear shocknya ini memang dapatnya dari frame ini atau memang ini Om pasang secara khusus atau pesan secara khusus? Ini Fox-nya DHX2 yang baru ya, yang sudah ada knobnya ini. Dan aslinya ini warnanya hitam. Karena saya pengen orange, waktu itu saya coba cari yang model SLS yang orange, tapi saya tidak menemukan settingan yang saya mau. Akhirnya saya custom sendiri. Oh bisa? Bisa di custom sendiri. Oke, jadi memang kita beli frame Mega Tower CC 2021 dapatnya ini? Defaultnya hitam warnanya. Iya, tapi maksudnya dapat rear shocknya ini? Rear shocknya ada dua tipe, yang air suspension sama yang coil spring. Coil spring. Oke. Sama-sama Fox. Apa dasar alasan pakai yang ini? Karena kalau coil lebih gampang ya dalam settingnya ya. Jadi kita tidak perlu harus menyeting lagi. Cukup kita menemukan satu settingan yang cocok, habis itu kita nggak perlu. Dan lebih nyaman dipakai buat speed. Iya betul. Salah satunya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pedalnya nih Om. Nah ini pedal, ini sengaja custom atau memang sudah ada dijual dengan kondisi warna gini Om? Ini sudah ada warna orange yang DMR Vault. Oke. Flat pedal. Jadi emang nggak mau pakai klit atau memang pecinta dari freerider? Saya memang diehard fansnya flat pedal. Oke, siap. Nah untuk grup setnya sendiri Om, ini saya lihat di sini ada SRAM XO terbaru ya ini ya? Iya. Dengan 50T. Ini SRAM XO1 ya 1050T. 1050T. Jadi saya mau tanya Om, kan SRAM itu kan, ini kan sharing ya? Iya. Ada berbagai tipe, ada NX, GX, terus XO1, terus ada SS1, terus ada juga yang SS1 XS. Kenapa Om pilih yang ini? Ini sebenarnya saya tidak mempunyai alasan khusus ya kenapa XO1 ya. Karena misalnya kan bisa saja kita mau mencari yang tertinggi SS1 Gold. Nah, cuman secara warna, kembali lagi ke diskusi kita awal, secara warna memang karena di sini ada putih, ada hitam, ya cocok lah. Jadi terkadang yang mahal itu belum tentu juga bisa digunakan atau dipakai, dipaskan di sebuah konsep yang kita akan bangun karena mungkin dari perpaduan warna yang tidak nyambung. Kalau ini nyambung, ini salah satu alasannya. Terus untuk chainnya sendiri Om, ini kuning-kuning ini memang bawaan dari S1 atau memang ini custom sendiri atau ini produk dari mana Om? Pengen tahu. Ini KMC ya, KMC chain. Dan itu memang ada yang warna hitam kuning. Jadi kebetulan pas dengan konsepnya, ya sudah saya memakai custom chain. Jadi teman-teman kalau mau nggak perlu custom, ini ternyata dijual juga. Dijual. Ya nanti kita taruh di deskripsi. Kalau kalian mau, kalian bisa chat atau DM atau telepon di situ. Iya betul. Oke, terus ini rotor belakang nih Om. Rotor lagi. Hub rehab belakangnya Om. Ini Om. Rehab sama dengan depan Industry 9 Hydra yang terbaru. Jadi apa kelebihannya Om? Dengan yang Hydra yang lama ini lebih rapat suaranya. Jadi bukan gitu. Kalau dulu kan kita zamannya jangkrik ya. Kalau sekarang zamannya tawon. Boleh nggak Om aku tes Om? Silakan. Bismillah. Nah, suaranya lebih rapat. Jadi kalian bisa dengar teman-teman, nanti tinggal komen ini tawon, jangkrik atau lebah. Nah untuk banyak tadi kita sudah bahas, dia sama ukurannya 240 karena dia hanya keluarin ukuran satu seri yaitu 2,4 ya Om ya. Dan roda 29. Untuk wheelset juga sama ya Om ya. Iya. Jadi ini custom. Nah terus untuk rotor belakang pakai hub juga. Hub 203. Sama. Mili. Jadi depan belakang rotornya adalah 203. Nah ini sekarang kita bicara si seat post nih Om. Seat post pakai dari produknya si Fox. Fox Transfer 125 travelnya. Nah terus ini custom juga untuk remote-nya. Jadi remote-nya saya pakai race face yang warna orange.
Jadi memang sudah ada ya? Ya sudah ada. Di sini sudah ada warna original. Nah, untuk sadel sendiri Om? Untuk sadel SDG, SDG Duster. Memang sudah ada juga? Orange ya, betul. Orange Cameo Titanium Alloy. Oke. Buat kalian yang suka orange, jadi ini bisa menjadi salah satu reference buat kalian untuk bagaimana, oh ini keren banget teman-teman. Oke, saya mau pretelin harganya satu persatu Om. Nggak bicara di harga kayaknya nggak lengkap, tapi kalau langsung ke harga nanti performa ketinggalan. Jadi ya kita lebih baik bahas dulu di performa Om. Saya mau tanya, ini kan sepeda baru di Dreamwheel, terus sekarang kita bike check. Om pasti belum pakai dong sepeda ini. Wong bannya juga masih klinis kok kan gitu. Tapi secara saya mau tanya, apakah Om pernah pakai untuk jenis Santa Cruz Mega Tower? Saya pernah beberapa kali ya mencoba sepeda Santa Cruz yang versi 29 inci, yaitu saya pernah mencoba Tallboy dan juga High Tower dan Mega Tower. Nah, apa yang Om rasakan dari Mega Tower sehingga sampai sekarang akhirnya Om bisa beli sepeda Mega Tower? Sejauh ini saya rasa si Mega Tower ini lebih nyaman dan lebih anteng ya. Sepakat. Untuk ban yang 29, tapi tidak mengurangi kecepatan. Agresivitas tergantung settingan. Tapi kembali lagi seiring dengan bertambahnya umur, saya mencari sepeda yang lebih nyaman dan itu kelihatannya Mega Tower lebih cocok. Jadi Sobat Goes, itu salah satu tips yang diungkapkan oleh sang owner kita pada kesempatan kali ini. Jadi bagaimana tentang usia itu bertambah, kita mungkin akan cari sepeda yang lebih adem. Adem itu redam dan lebih bisa untuk kita nikmati dengan nggak perlu harus yang speed juga. Tapi kalaupun mau diajak speed, ini kemarin dibuktikan sama Chief Aldin itu di ajang TGP di Master B, beliau jadi yang pria tercepat. Oke. Pakai sepeda Mega Tower. Ya, kalau nggak, betul ya. Jadi adem itu nggak serta-merta di sepeda pelan ya. Skill, settingan itu pasti menentukan. Oke, Om, performa udah nggak bisa diragukan. Mega Tower kemarin jadi juara. Oke. Dan ini CC berarti seri yang terbaru 2021. Terbaru dan tertinggi Om ya. Yang tertinggi. Oke, aku mau tanya harga satu persatu partnya Om. Ini handlebar berapa Om? Handlebar 2,3 juta. 2,3. Jadi nyebutnya kayaknya berat banget ya. Oke, aman lah ya. Jadi gini Om, kenapa saya harus pretelin di sini satu persatu? Karena saya ingin Sobat Goes itu lebih dan lebih lagi bisa memahami tentang masing-masing part yang sering digunakan oleh teman-teman Sobat Goes yang bike check di sini. Nah, untuk gripnya sendiri Om? Grip 600.000. 600.000. Terus untuk brake set Om? Brake set 6,8 juta. Serius Om, ini murah loh Om. Aku beli kemarin ditawarin 8,4 Om. Tapi, ya karena memang kita punya distributor sendiri. Siap. Dan kalau mau harga bersaing ya DM aja. Ada Om Ruli dengan Instagramnya, kalian bisa DM untuk dapetin Magura. Ini bukan iklan bro ya, ini pemberitahuan. Oke Om, untuk mengenai ini stem Om? Stem 1,4 juta. Untuk Clash King headset 2,6 juta. 2,6. Terus untuk mengenai ini, kalau saya bilang ini spakbor. Jadi gini Om, sorry, aku kan udah pakai duluan 38. Ya. Dan aku belum nemu ini nih Om. Ini boleh dikasih tahu belinya di mana Om? DM aja. Oke, siap. Jadi memang khusus DM bro, untuk adil ya. Ini untuk Fox ya, memang khusus untuk Fox 38 dan Fox 36 yang terbaru. Jadi dia ada cantolannya ke sini. Siap. Nah, ini fungsinya buat apa sih Om? Yang dua ini Om? Ini buat air ya katanya. Negatif ya? Buat negatif kalau memang ada. Karena suka banyak teman yang nanya. Artinya kalau keluar oli sedikit dari sini nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Bukannya bocor bro, ya gitu. Oke, terus saya mau tanya Om, ini harganya berapa nih Om? Ini 490. 490.000. Iya. Nah terus untuk Fox 38-nya sendiri? Fox 38-nya sendiri, ini karena saya juga ambil dari luar ya, ini 18,6 juta. 18,6 sampai di Indonesia? Sampai di Indonesia, insya Allah. Oke, nah terus untuk rotornya sendiri Om, Hop? Rotornya sendiri, satu piece-nya itu 950.000. 950.000 kali 2? Kali 2. Oke, Om, untuk tayarnya Om? Tayarnya ini agak spesial ya, satunya 1,5 juta. Satunya. Satunya 1,5 juta. Ya, udah kedengeran ya 1,5 juta. Oke, terus untuk rimnya Om? Rimnya ini saya rakit sendiri, jadi rimnya aja sekitar 2 ya. Per itu 3 juta. Plus dekal? Plus dekal. Terus ininya spoke-nya juga saya rakit sendiri, sekitar 400.000. Dan industrinya ini 10 juta. Industri lainnya. Depan belakang. Depan belakang. Hub rehab.
Oke. Tar dulu Om, aku napas dulu Om. Napas dulu. Oke, untuk mengenai ini Om, pedal ini Om. Pedal DMR-Evo ini 1,8 juta. 1,8 juta untuk diinjek saja. Oke. Nah, ini ada chain guard dari One Up ya? One Up. Oke, simpel banget. Ini berapa Om? Simpel, 1,5 juta. 1,5 juta ya. Oke, tapi dia aman kalau ada benturan dari bawah, dia nggak langsung kena ke cranknya. Chain ring. Kalau crank ya di sini Om. Kemarin aku udah putus Om satu. Oh iya. Bukan satu, dua. Keceplosan. Oke Om. Sekarang saya mau tanya untuk ininya dulu Om, chainnya Om. Chainnya itu 2,4 juta. Untuk sebuah konsep. Sebuah konsep tuh 2,4 juta. Om, untuk grup saya sendiri SO1, ini berarti Om kan beli termasuk chainnya ya? Iya. Tapi chainnya nggak dipakai dong? Nggak dipakai. Oke, matis. Boleh Om buat saya? Keceplosan. Berapa harganya Om? Kalau XO1 ini 18,5. 18.500.000 rupiah. Oke, belakang berarti ini tayarnya 1.500.000. Tadi wheelset rimnya ini sudah, plus hub rehab-nya, rotornya juga sudah. Artinya di sini kita tinggal naik ke bagian seat post. Ini berapa Om? Ini Travel 125 6,2 juta. 6,2 juta tidak termasuk? Tidak termasuk ini. Remote. Remote-nya berapa Om? Remote 1,2. Untuk sadelnya Om? Sadelnya 1,2. 1,2. Karena ini yang special edition ya, yang ada cameo. Ya. Oke. Jadi teman-teman, gitulah. Membangun sebuah konsep pasti di situ ada rupiah, ada juga kesabaran. Saya mau tanya Om, berapa lama Om kumpulin part-part ini Om? Jadi saya mulai berpikir untuk membangun sebuah sepeda dengan 29 inci itu akhir Agustus. Ya jadi September, Oktober, November. Ya hampir 3-4 bulan. Saya mau tanya, membangun sebuah konsep sepeda ini, apakah ada yang spesial mungkin? Ini untuk siapa atau memang dipakai sendiri atau hadiah dari siapa? Boleh dikasih tahu Om? Nah ini kebetulan juga momennya ya. Sebenarnya saya pengennya akhir Agustus itu saya mulai berpikir konsep dan mengumpulkan partnya. Harapan saya itu sekitar awal Desember itu sudah terkumpul semua. Jadi kebetulan istri saya juga ulang tahunnya tanggal 20 Desember. Wow. Berhubungan dengan barakallahu fi umri. Ya, terus? Dan juga hari ibu, berdekatan dengan hari ibu, saya pengen ini tuh sebenarnya kelarnya tanggal itu. Sebagai surprise lah. Iya. Jadi ya itu salah satu tujuannya. Dan juga saya juga di endorse oleh CSK Komponen namanya. Wow. Ada di IG-nya. Oh, jadi keren bro ya. Kapan gue di endorse ya? Nanya doang sih. Jadi sebagian dari part ini adalah endorsement dari CSK Komponennya sendiri. Ya semoga saya bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dan juga bisa meningkatkan skill saya lagi. Amin. Begitu. Jadi makin semangat karena ada support dari CSK tadi. CSK Komponen namanya. Kembali lagi Sobat Goes, jadi membangun sebuah konsep sepeda impian, ada materi, ada waktu untuk kita sabar, ada feel yang betul-betul harus kita maksimalkan bagaimana kita ingin membuat sebuah sepeda yang pada akhirnya bisa dikatakan bukan hanya oleh kita itu elegan, itu cantik, itu menarik, tapi dikatakan oleh banyak orang. Bagaimana menurut kalian konsep sepeda yang dibangun oleh Om Ruli ini? Kalian bisa tulis di kolom komen. Betul. Bebas, terserah pendapat kalian, karena itu memang dibuat oleh YouTube untuk bagaimana kita mengungkapkan pendapat kita terhadap konten yang dibangun oleh sang konten kreator, tentunya dengan bahasa yang sopan dan mendidik serta mengedukasi. Oke, sepakat teman-teman ya Om ya. Jadi kemarin kalian sudah lihat bagaimana sang owner ini mengumpulkan dan membuat konsep ini menjadi seperti ini, bahkan sampai merakit sendiri. Jadi buat teman-teman yang lain, Sobat Goes yang ingin membangun sebuah sepeda impian dan ingin di Dream Build di NMTV, kalian bisa janjian dengan tim kita dan kalian juga bisa untuk merakit sendiri sepeda kalian dengan dokumentasi yang insya Allah secara standar kualitas kita itu maksimal, dan kita akan tayangkan di YouTube NMTV dan akan kita share ke kalian semua. Oke, Om, terima kasih banyak. Salam sehat, salam sukses selalu buat Sobat Goes di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.